Brilliant Psikologi ini didirikan pada tahun 2012 ya di Malang. Waktu itu saya baru lulus kuliah, saya langsung mendirikan lembaga ini yang awalnya itu di rumah ya. Tadinya ada ruangan begitu, saya dirikan di sana. Tapi seiring perkembangan waktu dan tingkat profesionalitas kami, Brilliant Psikologi ini mulai berkembang dan saya mendirikan di Surabaya. Jadi sekarang sudah ada banyak cabang. Jadi ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jombang, ada di Balikpapan, ada di Banyuwangi, ada di Jember. Oke, kenapa harus bikin biro ya? Jadi pertama memang background pendidikan saya ada di psikologi, jadi kami kuat sekali untuk terbelakang psikologi, keilmuan psikologi. Dan yang kedua memang lembaga rekrutmen ini sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Karena mereka tentu saja ingin ya, karyawan-karyawannya itu tidak bertentangan dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau perusahaan tuh inginnya nanti karyawan ini bisa menghasilkan, karyawan ini sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Nah, potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan ini diharapkan itu cocok atau sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, yang nantinya akhirnya produktivitas perusahaan bisa lebih baik. Jadi mengenali orang-orang dengan tes psikologi, dengan assessment center itu sangat diperlukan. Karena tidak selalu kelihatan orang itu memiliki potensi psikologis yang seperti apa, itu tidak selalu kelihatan hanya dengan wawancara. Sehingga dibutuhkan tes psikologi yang itu banyak sekali tes psikologi yang bisa mengungkap indikator-indikator gitu ya, gejala psikologis seseorang yang nanti bisa dikombin ya, tes satu dengan tes lain dan wawancara dan seterusnya, sangat kompleks sekali. Lalu kita bisa mensintesakan hasilnya, lalu kita berikan suatu kesimpulan atau rekomendasi. Jadi menurut saya ini akan sangat dibutuhkan sampai kapanpun oleh perusahaan atau untuk startup begitu ya, sangat dibutuhkan. Jadi kalau pelayanan kami memang saya memberikan penekanan bagi teman-teman yang bekerja di Brilliant Psikologi untuk selalu fast respon, selalu cepat responnya. Dan yang kedua adalah selalu detail, karena klien itu kan bermacam-macam. Nah, dengan detail memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik dari klien kita, maka mereka akan merasa terlayani dengan baik. Nah, detailnya ini pun kita juga perlu siapkan dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak, maka mungkin ada hal-hal yang terlewat yang itu sebenarnya mungkin remeh bagi kita, tapi tidak bagi klien kita. Jadi kita benar-benar bekerja harus sangat-sangat detail sekali. Terus yang ketiga, tidak hanya responnya aja yang cepat dalam menjawab telepon atau menjawab pertanyaan, permintaan, dan sebagainya, tapi hasil dari psikotes itu kita usahakan untuk sangat cepat. Karena kita tahu bahwa perusahaan tidak bisa menunggu lama. Mereka harus mengambil keputusan dengan segera, karena waktu bagi mereka adalah produktivitas. So, kita mengupayakan untuk segera, begitu. Saya selalu memberikan ujangan itu kepada teman-teman untuk selalu cepat, begitu. Dan caranya adalah kita memperbanyak tim psikolog, kita memperbanyak tim interpreter sehingga nanti bekerjanya bisa lebih cepat. Sampai saat ini layanan kita ada di psikotes ya, untuk seleksi kerja karyawan begitu. Lalu ada assessment center, jadi tidak hanya potensi saja yang dipetakan, tapi juga kompetensi. Jadi bagaimana kita nanti mengetahui tidak hanya IQ atau EQ, atau mungkin ada ciri-ciri kepribadian yang lain begitu. Tidak hanya itu saja, tapi juga kita tahu tentang orang ini kompeten nggak dalam bidang kerja yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan ini, mereka kompeten nggak? Jadi tingkat kompetensinya berapa levelnya begitu. Jadi nanti perusahaan lebih akurat nih, oh dia sudah cocok, oh dia belum memenuhi. Terus yang berikutnya ada juga pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan untuk perusahaan. Jadi kita berbasis psikologi. Kita menyebutkan psikologi untuk bisnis atau psychology for business. Jadi segala aspek aktivitas perusahaan sebenarnya berhubungan dengan manusia. Dan ketika berhubungan dengan manusia, psikologi sangat masuk di situ. Dan kebanyakan orang tidak menyadari ya, perusahaan-perusahaan atau mungkin business owner atau pemimpin tidak menyadari bahwa ketika mereka tidak mengerti tentang manusia, sebenarnya mereka tidak mengerti tentang bisnis. Hubungan atasan dengan karyawan, ya itu kan hubungan manusia. Hubungan karyawan dengan customer itu kan hubungan manusia. Sehingga sebenarnya semuanya tentang psikologi. Kalau kita nggak menguasai tentang psikologi, maka kita nggak menguasai tentang bisnis. So, kami lebih spesifik ya tentang psikologi untuk bisnis. Sebenarnya materi-materinya juga sama dengan tempat-tempat yang lain seperti customer relationship, customer service excellence, lalu leadership, lalu di situ juga ada dinamika kelompok dan seterusnya. Tapi kita lebih menekankan kepada psikologinya. Bagaimana seorang sales
tidak hanya menjual saja, tapi juga dibekali pemahaman tentang bagaimana dia mengerti tentang kepribadian, karakteristik orang-orang yang ditawari barang atau jasa yang dijualnya. Jadi kita ada psikotes dan juga training dan juga ada coaching ya, kayak counseling begitu. Jadi nanti secara one to one kita melakukan coaching atau counseling gitu untuk membuat performa dari karyawan itu menjadi lebih baik, yang ujung-ujungnya hasilnya nanti akan berdampak kepada hasil yang signifikan. Lalu selain perusahaan ya, di bidang industri organisasi, kita juga ada layanan untuk pendidikan. Jadi pendidikan ini sekolah ya maksudnya ya. Jadi sekolah ini nanti kita melayani untuk tes minat bakat. Jadi ketika siswa ini nanti mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya ke kuliah gitu ya, dia perlu untuk mengenal ya minat dan juga bakatnya, sehingga nanti tidak putus kuliah karena tidak cocok gitu, dan juga ketika dia menjalani pekerjaannya dia bisa enjoy. Ada juga tes IQ, ada juga outbound untuk sekolah dan sebagainya. Jadi kami menyediakan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan manusia, dan berkaitan dengan produktivitas. Oke, jadi memang Brilliant Psikologi sedang on progress ya. Kita selalu berinovasi dan kita selalu mengembangkan sayap untuk lebih lebar lagi. Jadi ada banyak target saya yang masih belum kecapai dan ini lagi progress ya. Salah satunya adalah nanti kita lebih banyak ke pelatihan-pelatihan yang web-based online begitu ya. Kita juga ada pelatihan-pelatihan yang menggunakan online conference seperti Zoom dan sebagainya. Kita pelatihan-pelatihannya bisa seperti itu, dan juga kita ingin menambah spot-spot ya di Indonesia ini banyak. Tidak hanya di beberapa kota saja yang kita sedang ada sekarang, tapi juga kita perluas lagi. Dan tentu saja kita nanti lebih fokus juga ke training-training yang berbasis psikologi, karena dengan psikologi orang akan lebih bisa memahami orang lain dan memahami dirinya, dan pada akhirnya menambah produktivitas dengan lebih baik lagi dan meningkatkan ya kesejahteraan hidup saja. Karena kan tidak hanya kerja ya, tapi juga ada kehidupan dengan keluarga, ada kehidupan dengan masyarakat. Bagaimana nanti dia bisa memahami dirinya sendiri, itu akan sangat berdampak bagi kehidupannya secara keseluruhan. Saya Danang Baskoro, psikolog, founder dari Brilliant Psikologi. Salam sukses untuk kita semua.